Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil karimil fattah alladhi syaraha sudural ulama'il 'amilina fil masa'i was sabah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lil khairi was salah wal khatimi bis sa'adati wal maslahati wan najah. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى دار الفلاح أما بعد. قال المؤلف أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني المشهور بإمام الحرمين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فإن قيل مبنى هذا الكلام على طلب مصلحة المسلمين وارتياد الأنفع لهم واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعا وسيرة علي رضي الله عنه في معاوية ومتبعيه يخالف ذلك، فإن المزية التي كانت تفوت أهل مصر والشام من انقطاع نظر أمير المؤمنين علي عنهم لا يقابلها قتل 100,000 من المسلمين. Apabila dikatakan bahwa dasar dari perdebatan ini adalah mencari kemaslahatan umat Islam dan mencari yang terbaik bagi mereka, serta berpegangan pada yang terbaik dari dua hal buruk jika tidak dapat menghindari keduanya, maka perilaku Sayyidina Ali terhadap Muawiyah dan para pengikutnya justru bertentangan dengan hal itu. Karena kemajuan yang hilang dari penduduk Mesir dan Suriah akibat terputusnya perhatian Sayyidina Ali terhadap mereka tidak sebanding dengan terbunuhnya 100,000 umat Islam. Falau kana al-mar'iyyu fi dzalika al-muwazanata baina rutabil masalihi lakana dzalika yaqtadi ay yanhajiza 'Aliyyun 'an ba'di jiddihi wa yakuffa min gharbihi wa haddihi. Jika yang dimaksud dalam hal ini adalah menimbang antara berbagai kemaslahatan, maka hal itu, yakni menimbang berbagai kemaslahatan, mengharuskan Sayyidina Ali untuk menahan diri dari sebagian usahanya serta menghentikan sikapnya yang keras dan tegas. Fa idza kana radhiyallahu anhu jadan mustahinan bi kathratil qatla was sar'a غير محتفل بأن يقتل أضعاف الذين قتلوا يقينا وقطعا فكأنه رضي الله عنه كان يرى بناء الأمر على الشهامة والصرامة وتنكب الاستكانة واجتناب المدارات والمداجات وكان لا يلين ولا يستكين ولا تغض الدواهي إذا سيم مخالفة الحق من شماسه ولا ينحط عن الدعاء إلى الحق والسيف مسلول على رأسه وكان شوفه دعاء الخلق إلى اللقم الواضح والسبيل اللائح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها عليا فلا يحملنكم على المحجة الغراء ولو وضع على رقبته السيف ولا يبعد مسلكه عن مدرك الحق فَإِنَّ هَذَا مُؤَيِّدُ الْمِلَّةِ بِنَصْرِ اللَّهِ تَعَالَى. Jika beliau Sayyidina Ali serius meremehkan banyaknya korban yang terbunuh dan terluka daripada tanpa peduli beliau akan lebih banyak membunuh orang lagi dengan pasti dan tegas, maka seolah-olah beliau melihat hal ini atas dasar kejujuran dan ketegasan, penolakan terhadap kepatuhan, penghindaran dari basa-basi, tidak menyerah maupun mentoleransi, tidak marah ketika melihat penyimpangan dari para pengikutnya, serta tidak berhenti menyerukan kebenaran. Meskipun pedang diletakkan di atas kepalanya, pandangannya adalah seruan kepada makhluk untuk mengikuti jalan yang benar dan jalan yang lurus. Sebagaimana dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mengangkatnya, yakni Sayyidina Ali sebagai khalifah, maka dia akan membawa kalian ke jalan yang lurus meskipun pedang diletakkan di lehernya. Jalannya tidak jauh dari pemahaman yang benar,
karena ini adalah dukungan bagi agama dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bersama bahwasanya makro yang dibacakan ini dinukil dari kitab Ghiyathul Umam fil Tiyasir Zulam, karya Imam Al-Juwaini atau dikenal dengan sebutan Imamul Haramain, seorang ulama ahlu sunnah yang masyhur terkenal akan kehebatan ilmunya, yang hidup pada tahun 419 Hijriah sampai 478 Hijriah atau 1028 sampai 1085 Masehi. Beliau adalah guru dari sang Hujjatul Islam Imam Ghazali. Dalam makro ini dikisahkan bahwa ketika Sayyidina Ali memimpin menjadi seorang khalifah, beliau dihadapkan pada situasi di mana harus mempertahankan kepemimpinannya, meskipun hal itu beresiko menimbulkan implikasi yang bertolak belakang dengan kemaslahatan umat. Prinsip seorang pemimpin, prinsip dalam kepemimpinan sebagaimana yang dikatakan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, bahwasanya tasarruful imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Perlakuan seorang pemimpin terhadap apa yang dia pimpin itu harus berlandaskan kemaslahatan. Ini menjadi tujuan dan prinsip utama dalam politik Islam supaya kehidupan bisa berjalan secara seimbang. Dalam makro ini diceritakan kondisi politik dikala Sayyidina Ali memimpin itu sangat tidak stabil dan kacau. Terdapat pihak oposisi yang diinisiasi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dari Suriah. Penyebab adanya konflik ini adalah tidak sepakatnya dua kubu terkait penyikapan keadaan politik ketika itu. Pasca kematian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang dibunuh oleh orang tak dikenal, meninggalkan situasi politik yang kacau. Sehingga pihak Ali dan pengikutnya berpendapat bahwa solusi yang terbaik adalah sesegera mungkin mengangkat khalifah yang baru, dan itu adalah Sayyidina Ali, untuk tujuan menstabilkan kondisi politik sesegera mungkin. Di sisi lain, hal itu didasarkan atas hadis Rasulullah yang disebutkan dalam makro tadi. Namun pihak Muawiyah tidak sepakat akan hal itu, karena dinilai sepihak dan tidak mementingkan kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh. Solusi yang terbaik menurut Muawiyah adalah menemukan terlebih dahulu pembunuh Sayyidina Utsman dan tidak terburu-buru mengangkat khalifah yang baru, supaya seluruh umat Islam bisa berunding akan hal tersebut. Puncak dari konflik ini adalah tercetusnya perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Akibatnya sebanyak 100.000 umat Islam gugur di perang itu, dan umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yakni Syiah, pengikut Ali, dan juga Khawarij, pemberontak Ali dan Muawiyah, dan juga Murji'ah, kelompok netral. Maka dalam perang ini Sayyidina Ali tetap berpendapat bahwa hal ini dilakukan untuk mempertahankan kepemimpinannya. Meskipun implikasinya adalah pertumpahan darah yang sangat memprihatinkan, namun dinilai ini adalah pilihan terbaik daripada harus memilih jalan lain yang memungkinkan akan ada permasalahan baru yang lebih parah. Pada akhirnya, konflik ini diakhiri dengan peristiwa tahkim atau arbitrase yang sama-sama tidak menguntungkan kedua belah pihak, bahkan sedikit menguntungkan pihak Muawiyah. Apabila ini dihubungkan pada kondisi politik, ketika dalam kondisi politik, kehidupan politik, masyarakat atau pemimpin dihadapkan pada keharusan memilih satu di antara dua hal yang sama-sama mengandung hal buruk, sama-sama mengandung resiko buruk, atau istilahnya mafsadah atau juga madharah, atau diistilahkan dalam makro yang dibacakan adalah i'timadu khairi syarrain. Karena tidak ada solusi lain selain dua itu yang sama-sama mengandung hal buruk, sehingga salah satu harus dipilih untuk segera memperbaiki keadaan apapun kondisinya. Sehingga keputusan yang dinilai irtiyadil anfa' harus ditegakkan. Ini tentu sejalan dengan prinsip usul fikih, yakni akhafud dhararain, di mana kerusakan yang lebih minim itu harus didahulukan. Kriteria dalam memilih tentu didukung dengan kaidah fikih lain yang dikemukakan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, bahwasanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Redaksi hampir serupa juga dikemukakan Syekh Muhammad Mustafa Zuhaili dalam kitabnya Al-Qawaidul Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fil Madzahibil Arba'ah, bahwasanya
dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Pada intinya, maksud dari kedua kaidah tersebut adalah menolak atau meminimalisir kemafsadatan itu lebih diunggulkan daripada mendatangkan kemaslahatan. Mengapa bisa demikian? Karena apabila hanya mendatangkan kemaslahatan yang di dalamnya juga terkandung kemafsadahan, itu bukanlah solusi. Istilah padanan yang populer di zaman sekarang adalah menyelesaikan masalah dengan masalah, sehingga akan timbul masalah baru yang tidak akan ada penyelesaiannya. Sedangkan apabila meminimalisir mafsadah meskipun tidak mendatangkan maslahah, namun justru hal itu adalah nilai dari kemaslahatan itu sendiri. Maka dari itu, apabila kontekstualisasi ini dihubungkan dengan kehidupan politik di Indonesia, pernah terjadi peristiwa pelengseran Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur pada tahun 2001 oleh pihak oposisi. Kala itu situasi politik Indonesia sangatlah tegang. Gus Dur dengan segala kepemimpinan, segala kebijakan dan kekuatan politisnya ditentang oleh pihak oposisi. Sehingga masyarakat dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama memiliki resiko buruk. Yang pertama, membela dan mempertahankan kepemimpinan Gus Dur meskipun berimplikasi akan terjadi perlawanan atau bahkan pertumpahan darah. Bahkan kala itu sempat muncul istilah pasukan berani mati Gus Dur untuk membela beliau. Dan yang kedua, membiarkan pihak oposisi menjalankan aksinya sehingga kepemimpinan akan jatuh ke tangan orang yang tidak tepat yang akan menimbulkan kerusakan yang bisa jadi jauh lebih besar. Apabila hal ini dikaitkan dengan prinsip akhafud dararain dan juga dua kaidah yang telah dipaparkan, yakni dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih serta idza ta'aradatil maslahah wal mafsadah qudima arjahuhuma, maka membela kepemimpinan Gus Dur lebih diunggulkan karena meskipun beresiko menimbulkan perlawanan ataupun pertumpahan darah, namun itu dinilai masih yang paling minim daripada harus membiarkan kepemimpinan jatuh ke tangan oposisi yang tidak jelas arah dan tujuan mencapai kemaslahatan sehingga akan menimbulkan masalah politik yang lebih parah lagi. Dalam terusan makro yang dibacakan, Imam Juwaini juga tegas menyatakan bahwasanya wa mimma yattasilu bi itmamil gharadi fi dzalika annal mutasaddiya lil imamati idza 'azumat jinayatuhu wa kathurat 'adiyatuhu wa fasha ihtikamuhu wa ihtidamuhu wa badat fadhahatuhu wa tataba'at 'atharatuhu wa khifa bisababihi daya'ul baydah wa tabaddudu da'aimil islami walam najid man nunasibuhu lil imamati hatta yantahidha lidaf'ihi hasbama yadfa'ul bughah fala yutliqu lil ahadi fi atrafil biladi ayyasuru. Syahidnya adalah di sini, fala yutliqu lil ahadi fi atrafil biladi ayyasuru fa innahum law fa'alu dzalika lastulimu wa ubiru wa kana dzalika sababan fi izdiyadil mihan wa itharatil fitan. Walakin in ittafaqa rajulun muta'un dzu atba'in wa asya' wa yaqumu muhtasiban amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar wa intasaba bi kifayatil muslimina ma dufi'u ilaih falyamdi fi dzalika quduma. Dalam penutup fasal ini beliau tegas menyatakan bahwa memberontak seorang pemimpin yang kefasikannya jelas saja itu tidak dianjurkan. Mengapa? Karena hal tersebut akan berpotensi menimbulkan masalah baru selama tidak ada orang yang bisa menggantikan pemimpin itu. Kecuali jika memang ditemukan sosok yang lebih pantas untuk menggantikannya, maka hal itu harus segera dilakukan. Nah, dalam kasus Gus Dur, beliau dipandang masyarakat luas sebagai sosok pemimpin yang sangat kredibel dalam kepemimpinannya, memiliki prinsip, arah dan tujuan yang jelas membawa kemaslahatan kehidupan politik bangsa Indonesia. Namun hal itu ditentang oleh pihak oposisi. Maka seyogianya sebagai masyarakat Indonesia seharusnya kita membela kepemimpinan Gus Dur itu meskipun beresiko menimbulkan kemafsadahan, tapi itulah pilihan yang paling baik daripada harus memilih pilihan lain yang masalahnya akan ditimbulkan lebih parah lagi. Meskipun memang pada akhirnya Gus Dur juga berhenti dari jabatannya, dari kepemimpinannya, namun yang menjadi titik tekan di sini adalah bagaimana kesadaran masyarakat Indonesia dalam menghadapi permasalahan politik sesuai
dengan prinsip politik Islam yang menjunjung kemaslahatan dan sejalan dengan pendapat Imam Juwaini yang dikemukakan dalam maqra yang dibacakan, yakni dalam kitab Ghiyathul Umam fil Tiyasil Zulam. Sehingga kehidupan sosial dan politik di Indonesia terus berjalan sampai sekarang, tentu dengan segala lika-likunya, dan menempatkan kemaslahatan itu sebagai tujuan mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ihfadna bil khairi was salah واختم لنا بالسعادة والمصلحة والنجاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا أقول قولي هذا والله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.